tema emergensi ortopedi ya. Jadi istilah khusus emergensi ortopedi. Nah, apa itu? Definisi emergensi ortopedi adalah cedera atau kondisi ya muskuloskeletal yang jika terlewatkan dan tidak mendapatkan penanganan akan dapat mengakibatkan komplikasi yang lebih berat ya, yaitu berupa gangguan fungsi atau bentuk anatomi yang jelek bahkan akan menimbulkan kematian ekstremitas maupun kehilangan nyawa ya. Jadi yang terancam di sini adalah kematian ekstremitas maupun nyawa. Nah, apa tujuan kita untuk mempelajari emergensi ortopedi? Yaitu kondisi kegawat daruratan harus kita kenal dengan baik ya, karena bila terlewatkan akan menyebabkan yang pertama bertambahnya komplikasi ya. Yang kedua bertambahnya kerusakan atau kecacatan, dan yang ketiga bisa menyebabkan kematian. Nah, ini perlu dicatat bahwa jika kondisi emergensi ortopedi terjadi, maka seringkali bisa menyebabkan sengketa medis ya, tuntutan dari pasien ataupun keluarga pasien jika tidak kita jelaskan dengan baik ya, misalnya adanya komplikasi kecacatan ya, kematian ekstremitas ya. Ini harus kita sampaikan sebelumnya, makanya harus kita kenali kondisi pasien tersebut dalam kondisi emergensi ortopedi atau tidak ya. Bahkan kalau sampai pasien mengalami kematian, maka itu harus kita sampaikan sebelumnya bahwa kita sudah mengenali kondisi yang memang bisa mengancam nyawa ya, itu harus kita sampaikan. Kalau tidak kita sampaikan, maka di kemudian hari bisa menimbulkan tuntutan atau sengketa dari keluarga pasien. Nah, beberapa kasus yang masuk dalam emergensi ortopedi nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah patah tulang terbuka atau open fracture. Yang kedua adalah cedera neurovaskuler. Yang ketiga adalah dislokasi, ya. Yang ketiga septic arthritis, yang keempat septic arthritis, yang kelima kompartemen sindrom. Nah, untuk yang cedera neurovaskuler ini sudah termasuk di dalam materi soft tissue injury, ya. Soft tissue injury yang mengenai vaskuler maupun saraf. Sedangkan untuk yang septic arthritis ini juga sudah kita bahas di dalam materi infeksi yang kemarin ya. Nah, nanti untuk saat ini kita fokus pada patah tulang terbuka ya. Secara umum nanti kita bahas mengenai patah tulang, terus kita fokus ke patah tulang terbukanya, terus disambung dengan dislokasi dan kompartemen sindrom. Nah, kita masuk ke patah tulang atau fraktur. Ini secara umum ya, eh, belum masuk ke bagian yang emergensinya. Apa itu fraktur atau patah tulang? Yaitu kondisi hilangnya kontinuitas tulang, tulang rawan sendi maupun tulang rawan epifisis. Yang dimaksud tulang rawan epifisis adalah lempeng pertumbuhan ya, tulang rawan pertumbuhan pada anak ya, baik bersifat total maupun parsial. Nah, jadi bukan hanya hilangnya kontinuitas tulang ya, tapi juga mengenai tulang rawan sendi dan tulang rawan epifisis. Bagaimana patofisiologinya terjadinya fraktur? Umumnya fraktur terjadi karena kegagalan tulang untuk menahan tekanan, ya, terutama tekanan bending.
Bending itu dibengkokkan ya. Kalau tulang mengalami gaya bending atau dibengkokkan. Yang kedua, eh, tidak kuat menahan gaya memutar atau twisting, dipuntir ya, tulangnya dipuntir. Atau yang ketiga, tidak kuat menahan tarikan atau traction. Jadi tiga gaya ini yang secara umum bisa menyebabkan terjadinya patah tulang atau fraktur. Nah, fraktur dibagi klasifikasi menjadi beberapa kelompok ya. Klasifikasi yang pertama berdasarkan etiologinya atau penyebabnya. Yang kedua, klasifikasi secara klinis. Yang ketiga, klasifikasi secara radiologis. Nah, yang pertama, secara klasifikasi etiologisnya, fraktur dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fraktur traumatik. Ini yang kebanyakan terjadi ya, yang terjadi akibat trauma yang tiba-tiba, trauma yang signifikan maksudnya ya. Yang kedua adalah fraktur patologis. Ini terjadi karena kelemahan tulang akibat adanya kelainan patologis pada tulang. Bisa bermacam-macam patologis yang menyebabkan kerapuhan pada tulang. Terus yang ketiga adalah fraktur stres atau stress fracture ya. Akibat trauma yang terus-menerus pada daerah tulang tertentu. Nanti kita akan bahas. Sedangkan klasifikasi yang kedua, klasifikasi klinis, secara klinis bisa dibagi menjadi tiga juga, yaitu fraktur tertutup atau close fracture, tidak mempunyai hubungan antara tulang dengan dunia luar. Yang kedua adalah fraktur terbuka atau open fracture, di mana tulang yang patah ada hubungan dengan dunia luar melalui luka yang terjadi di dekat dengan tulang yang patah. Yang ketiga adalah fraktur dengan komplikasi, ya, seperti misalnya fraktur dengan disertai komplikasi infeksi, ya, fraktur dengan disertai komplikasi malunion, ya, delayed union ataupun non-union. Nah, yang ketiga klasifikasi radiologis. Ini bisa dibagi menjadi empat berdasarkan lokasinya, berdasarkan konfigurasinya, berdasarkan ekstensi dari patahan tulang tersebut. Yang keempat berdasarkan hubungan antara fragmen patahan tulang yang satu dengan fragmen patahan tulang yang lainnya. Nah, ini kalau yang nomor satu ini dibagi lagi ya. Berdasarkan lokasinya ini ada di diafisial yaitu di bagian tengah dari tulang, bisa di metafisial atau di eh, bagian bagian ujung tulang, hampir ujung ya. Sedangkan yang nomor tiga intraartikuler ini yang paling ujung atau epifisial. Dan yang keempat fraktur yang disertai dengan dislokasi dari sendi yang di dekatnya. Nah, ini yang klasifikasi radiologis yang nomor dua ya, berdasarkan konfigurasinya. Ini ada banyak konfigurasi dari tulang. Maksudnya konfigurasi adalah bentukan dari garis patahan tulangnya. Ada yang transversal seperti ini, transversal ya, oblik, miring. Ada yang spiral, ini seperti eh, meluntir ya, meluntir seperti per atau berbentuk set ya. Bisa terjadi seperti ada bentuk set seperti itu. Ada fraktur komunitif. Kalau komunitif ini menjadi beberapa bagian kecil-kecil ya, seperti ini, sama seperti ini masuk dalam klasifikasi komunitif.
Yang ini ada namanya khusus ya, seperti baji. Nah, ada fragmen yang segitiga seperti ini, fraktur baji atau fragmen butterfly seperti ini. Terus ada namanya fraktur avulsi yang tadi kita bahas di cedera ligamen ya. Tulangnya kalah dibandingkan dengan ligamen sehingga terjadi tulang yang cuil karena tarikan ligamen. Atau ada yang bentuknya fraktur depresi. Ya, depresi itu seperti tertumbuk ya, depresi. Kalau fraktur impaksi dia satu tulang masuk ke tulang yang lain. Fraktur burst ya, burst fracture ini hancur atau remuk ya. Yang terakhir ada fraktur segmental ya, seperti ini segmental. Satu tulang panjang menjadi beberapa. Menjadi beberapa ini eh, antara satu garis fraktur dengan satu garis fraktur yang lain tidak saling berhubungan ya. Beda dengan yang komunitif seperti ini. Ini bukan kalau seperti ini bukan segmental. Ini bukan segmental karena garis frakturnya ini dia ketemu jadi satu. Ini juga gitu. Ini garis frakturnya saling ketemu. Kalau yang ini segmental dia tidak ketemu garis frakturnya. Nah, berdasarkan ekstensinya, dia bisa berupa fraktur yang total ya, complete fracture atau incomplete, fraktur yang tidak komplit. Ada yang namanya torus atau buckle fracture, ya, ini biasanya terjadi pada anak-anak. Atau ada yang namanya garis rambut, ya, hairline fracture, hanya berupa retakan, atau bisa berupa fraktur green stick. Nah, green stick ini seperti yang dinamakan green stick ini seperti dahan yang masih hijau. Kalau dia dibengkokkan, dia tidak patah, tetapi hanya satu sisinya yang kalah. Ya. Dia tidak patah total, tapi hanya satu sisi yang apa? Yang patah. Nah, ini klasifikasi berdasarkan hubungan antara satu fragmen patahan dengan fragmen patahan yang lain. Yang pertama adalah non-displace, ya, tidak bergeser atau non-displace. Yang kedua, displace. Nah, displace ini dibagi beberapa. Seperti ini. Ini side to side namanya ya. Bergeser ke samping. Yang ini angulasi ya, membentuk sudut. Yang ketiga ini rotasi. Salah satunya terpuntir ya, bagian distalnya terpuntir sehingga seolah-olah kalau dilihat dari samping diameternya tidak sama. Ini karena mengalami rotasi. Yang keempat ini adalah distraksi, dia tertarik, ya tertarik. Terus yang kelima ini overriding, dia karena tarikan otot, dia ini berada di belakangnya, bukan bukan masuk di dalam tulang ya. Kalau overriding ini di sana, tulang yang bawah ini di sana, di belakangnya atau bisa di sampingnya. Nah, beda sama yang nomor 6 impaksi. Kalau impaksi ini tulang yang satu masuk ke tulang yang lain karena adanya gaya tumbukan ya. Adanya gaya tumbukan sehingga satu tulang masuk ke dalam tulang yang lain. Ini ada seolah-olah seperti masuk tulangnya ya, ada gambarnya ini. Nah, bagaimana prinsip prinsip penata laksanaan fraktur? Kita mengenal ada 4 R ya. 4 R itu apa saja? Yang pertama adalah R pertama, recognition. Kita mengenali ya. Mengenali itu mendiagnosis.
bagaimana caranya supaya kita bisa mendiagnosis secara pasti fraktur dan klasifikasi fraktur yang tadi kita bahas, ya. Setelah kita mengetahui diagnosis secara pasti, maka dilakukan reduction. Reduction ini adalah reposisi atau mengembalikan posisi frakturnya. Setelah direposisi, dikembalikan posisi semula. Prinsip yang ketiga adalah retention. Retention ini prinsipnya bagaimana supaya posisi yang sudah kembali ke posisi semula tadi tidak bergeser bergeser ya atau tidak goyang-goyang, dilakukan imobilisasi. Nanti berbagai macam cara untuk imobilisasi. Terus prinsip yang keempat, setelah dilakukan imobilisasi, maka harus dilakukan rehabilitasi. Ini berguna untuk mengembalikan aktivitas pasien secara fungsional semaksimal mungkin, sebisa mungkin mendekati kondisi sebelum terjadinya fraktur. Nah, prinsip yang pertama ya, bagaimana caranya mendiagnosis fraktur? Tentu saja yang pertama adalah dari anamnesis ya. Yang kedua dengan pemeriksaan fisik secara umum ya. Yang ketiga pemeriksaan fisik lokalis. Anamnesis ini eh, bagaimana kita mencari tahu tentang riwayat trauma yang terjadi pada pasien. Nah, riwayat trauma ini harus kita perjelas ya. Ada patokan menggunakan 5W1H. Ya, jadi anamnesis ini ada patokan supaya tidak terlewat 5W1H. W yang pertama adalah what, apa ya. Nah, apa ini maksudnya adalah kelainan apa? eh, Keluhan utama dari pasien. Apa dari keluhan utama pasien? Ya, what. Terus dari keluhan utama pasien itu kita jabarkan W yang lain ya, when, kapan terjadinya, where, di mana kejadiannya ya. Where ini di mana ini harus diperjelas ya. Orang jatuh di sawah atau di jalan raya akan beda nantinya ya. Atau jatuh di jalan yang berbatu atau jatuh di di jalan yang berpasir ya. Nanti akan berbeda-beda. Terus when, where, why ya. Why ini kenapa dia jatuh? Apakah dia mabuk atau karena ngantuk atau yang lain ya. Itu juga harus kita anamnesis. Terus whom dan who ya. Whom ini maksudnya apakah dia jatuh sendirian atau ada lawannya ya, bertabrakan atau bagaimana. Nah, how yang H namanya how, bagaimana eh, kronologis terjadinya kejadian tersebut. Nah, semua itu harus ditulis dalam riwayat trauma ya, supaya tidak kelewatan, makanya kita punya patokan 5W1H. Nah, di samping itu ada riwayat penyakit lain yang sekiranya bisa berkaitan dengan adanya patah tulang atau fraktur. Misalnya, apakah pasien pernah mengalami atau didiagnosis tumor ya, tumor ganas, kanker, apakah pernah terjadi infeksi ya, terutama pada tulang ya, atau adakah kelainan kongenital? Kelainan kongenital ini kelainan yang diderita sejak lahir ya. Apakah pasiennya punya apa kecacatan muskuloskeletal sejak lahir ya. Yang kedua dari pemeriksaan fisik secara umum yang perlu diperhatikan kondisi umum pasien pada saat kejadian atau setelah kejadian,
apakah terjadi shock ya, apakah pasiennya pucat, anemia karena perdarahan ya, atau ada kerusakan pada organ lain selain organ muskuloskeletal ya. Dan juga dicari tahu apakah eh, ada faktor predisposisi, misalnya kita mencium bau alkohol misalnya ya. Berarti faktor predisposisinya pasien mabuk misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pemeriksaan lokal atau lokalis. Kalau di ortopedi ini istilahnya look, feel, move. Kalau di bagian yang lain ya sama saja inspeksi, ya, palpasi dan di perkusi. Kalau kalau di bagian penyakit dalam mungkin perkusi ya. Kalau di ortopedi pergerakannya atau movementnya yang kita periksa. Jadi look, feel, move. Terus yang keempat kita periksa status neurologisnya ya, jangan lupa. Yang kelima pemeriksaan vaskuler dan pemeriksaan tambahan radiologis. Nah, ini pemeriksaan look ya dari inspeksi kita perhatikan keadaan umum pasien. Bagaimana ekspresi wajahnya ya, bandingkan bagian yang sakit dengan bagian yang sehat ya, perhatikan posisi anggota gerak badan pasien ya, apakah terjadi apa, deformitas dan lain-lain ya, apakah pasien menahan posisi anggota gerak pada posisi tertentu ya. Lihat adanya luka, apakah ada luka ya. Perhatikan deformitas. Nah, ini penting, yang paling penting di look atau inspeksi ya, deformitas anggota gerak. Deformitas ini maksudnya adalah perubahan bentuk dari yang semestinya ya, dari yang normal. Nanti deformitas ini dibagi menjadi beberapa ya. Bentuk-bentuk dari deformitas ini eh, ada beberapa nanti. Apakah berupa angulasi atau membentuk sudut ya. Tadi yang seperti eh, konfigurasi fraktur tadi ya. Apakah mengalami pemendekan ya, shortening, ataukah ekstremitasnya mengalami rotasi atau terpuntir ya. Itu tiga deformitas yang penting harus dicatat, bukan hanya ditulis deformitas positif itu ya, harus dijabarkan bagaimana bentuk deformitasnya ya. Terus diperiksa juga keadaan vaskularisasi distalnya dan tidak lupa keadaan mental pasien. Nah, yang kedua adalah feel ya. Kalau feel ini dilakukan raba ya, diraba harus dilakukan dengan cara hati-hati ya, karena bisa menimbulkan rasa nyeri. Ya, dengan ditekan pun dia apa diraba dia bisa sangat kesakitan, apalagi dilakukan penekanan ya. Dan di sini bisa didapatkan adanya krepitasi. Nah, krepitasi ini dirasakan ya, feel ya. Pada saat kita memegang pasien, didapatkan sensasi apa? Sensasi seperti eh, bagian patahan tulang yang bergesekan satu sama lain. Nah, itu namanya krepitasi. Ada kesan teraba gesekan fragmen tulang yang satu dengan fragmen tulang yang lain. Terus kita raba pulsasi arteri bagian distal dari tempat patahan. Apakah masih kuat, normal seperti bagian yang satu sisinya yang sehat, ataukah terjadi penurunan. Terus kemudian eh, pengisian kapiler ya, capillary refill test, CRT, itu harus kita periksa. Kalau lebih dari 2 detik harus kita waspada ya, adanya gangguan atau cedera pada vaskuler.
Kemudian dilakukan juga pengukuran panjang kaki maupun tangan ya, ekstremitas bawah maupun ekstremitas atas yang terkena dibandingkan dengan sisi yang sehat. Ini berguna untuk menentukan apakah terjadinya deformitas pemendekan ya. Kalau kalau di look hanya sekilas kita melihat oh ada pemendekan, tetapi dengan dilakukan pengukuran maka bisa secara objektif didapatkan adanya pemendekan bagian yang sakit dibandingkan dengan yang sehat. Nah, pemeriksaan yang ketiga adalah movement, dilakukan movement ya. Ini bukan hanya pergerakan pada sendinya ya. Memang perlu dilakukan pemeriksaan move pada sendinya ya, yaitu berupa pergerakan aktif maupun pasif. Pasien disuruh menggerakkan sendiri, itu namanya pergerakan aktif, atau digerakkan oleh pemeriksa, itu namanya pasif ya, pada sendinya. Tetapi yang justru lebih penting adalah didapatkannya pergerakan yang semestinya tidak ada, ya, yaitu adanya false of movement. Kalau kita pegang dan gerakkan ekstremitas pasien, maka didapatkan pergerakan yang seharusnya tidak ada. Misalnya di tengah-tengah tulang panjang, harusnya kan tidak ada pergerakan, ternyata kok waktu kita angkat, dia bergerak. Nah, berarti adanya false of movement. Nah, itu menandakan adanya patah tulang. Jadi yang saya beri warna merah ini ya, false of movement dari pemeriksaan move ya, ditambah dengan gravitasi ya pada pemeriksaan feel dan ditambah deformitas pada pemeriksaan look, ini merupakan tanda fraktur secara pasti ya. Kalau kita dapatkan itu, maka sudah kita bisa memastikan adanya patah tulang. Tidak perlu menunggu radiologi, kita sudah bisa memastikan bahwa terjadi patah tulang. Ya, cuman kita masih perlu pemeriksaan radiologi nanti dengan alasan yang lain nanti kita bahas. Nah, yang keempat pemeriksaan neurologis ya, kita periksa saraf sensoris ya, motoris dan autonom. Sorry, satu lagi autonom ya. Yang dimaksud autonom ini bisa apakah fungsi berkeringatnya masih normal ya, satu sisi dibandingkan dengan sisi yang lain. Kalau sensoris ini eh, rasa raba pasien ya. Kalau sensoris dicatat gradasinya ya, mulai dari 0 sampai 2. Kalau 2 ini normal, terasa seperti biasanya, seperti bagian yang sehat. Kalau 0 ini sudah tidak teraba sama sekali, tidak terasa sama sekali ya pasiennya. Terus kalau 1, dia terjadi penurunan, seperti kebas atau kesemutan atau rasa tebal ya, itu 1. Kalau motoris 0 sampai 5 ya, gradasinya 0 sampai 5. Kalau 0 ini sama sekali tidak bisa menggerakkan, tidak ada sama sekali pergerakan. Yang kelima ini normal seperti biasa. 1 sampai 4 ini bergradasi ya, nanti dipelajari. Kalau 1 hanya bisa berkontraksi ya, kalau 2 bisa bergerak cuman kanan kiri ya, tidak bisa naik turun, tidak bisa melawan gravitasi. Kalau 3 bisa mengangkat, bisa melawan gravitasi, tapi tidak bisa melawan tekanan ringan ya. Kalau kita kasih tekanan ringan, pasien tidak mampu. Itu nomor 3. Kalau kekuatan 4, pasien bisa melawan gravitasi dan bisa melawan tahanan ringan, tetapi tidak bisa melawan
tekanan yang berat kalau kita berikan. Nah, 5, pasien normal bisa melawan tekanan atau tahanan yang kita berikan secara berat. Nah, yang keempat adalah pemeriksaan radiologis ya, baik berupa foto polos maupun pemeriksaan radiologis yang lainnya. Kita bahas mengenai pemeriksaan radiologis, syarat-syaratnya bagaimana ya. Nah, tujuannya ini. Sebenarnya kalau untuk mendiagnosis pasti fraktur dari pemeriksaan fisik, kita sudah harus yakin kalau terjadi fraktur. Cuman masih perlu pemeriksaan foto atau rongsen. Tujuannya adalah untuk mempelajari gambaran normal dari tulang maupun sendi, ya. Yang kedua, untuk mengkonfirmasi adanya fraktur, ya. Terus yang ketiga, lebih jauh lagi untuk melihat sejauh mana pergeseran atau konfigurasi dari fragmen. Nah, setelah itu bisa untuk menentukan bagaimana teknik pengobatan yang akan kita berikan, ya. Dan bisa juga melihat apakah fraktur tersebut baru atau lama, ya. Kalau pasien mengaku baru jatuh, tapi dari hasil foto rongsen sudah terlihat adanya kalus, berarti bisa menunjukkan bahwa ini terjadi fraktur yang lama, ya. Terus bisa menentukan apakah fraktur eh, sampai ke dalam sendi, ya, melibatkan persendian, melihat keadaan patologis lain dari tulang, apakah tulangnya apa, kropos atau osteoporosis atau yang lain. Dan melihat adanya misalnya benda asing. Pada saat terjadinya trauma, ada misalnya ada batu atau besi yang masuk ke dalam. Nah, pemeriksaan foto rongsen ini ada syarat-syaratnya ya, ada prinsipnya. Bagaimana prinsip dari pemeriksaan foto X-ray? Kita menganut adanya rule of two ya, rule of two. Ada 5 prinsip. Yang pertama adalah dua proyeksi atau two projection. Nah, ini maksudnya adalah foto rongsen harus minimal sekurang-kurangnya dua dua proyeksi ya, dua proyeksi dari depan atau dari samping. Nah, itu istilahnya AP dan lateral. Kalau AP itu anterior posterior atau kebalikannya posterior anterior PA dan lateral. Lateral itu dari samping. Prinsip yang kedua adalah dua sendi atau two joint. Nah, foto rongsen yang didapatkan harus didapatkan sendi di bagian proksimal dan sendi di bagian distal dari fraktur. Ya, ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah frakturnya itu sampai ke persendian. Terus yang ketiga adalah dua anggota gerak, dua ekstremiti ya. Ini utamanya pada anak-anak. Kalau satu kaki atau satu ekstremitas saja biasanya ragu-ragu ya karena lempeng pertumbuhan itu mirip dengan fraktur kalau di foto rongsen. Maka kalau meragukan maka di foto satu sisi yang lain untuk memastikan apakah itu normal seperti garis lempeng pertumbuhan atau itu fraktur. Ya. Tapi kalau yang sudah pengalaman ya tidak perlu ya, tidak perlu dilakukan pemeriksaan kanan kiri. Terus prinsip yang keempat adalah dua trauma. Ini maksudnya two trauma ya. Kita periksa dua tempat atau dua tulang yang mungkin mengalami fraktur dalam satu kejadian. Ya, maksudnya eh, dalam satu kejadian beberapa tempat, lebih dari satu tempat yang mungkin
terjadi fraktur, tidak hanya fokus pada satu tempat yang biasanya paling dikeluhkan sakit oleh pasien, tapi kita harus eh, aware melihat bagian lain yang kemungkinan juga mengalami fraktur karena mekanisme traumanya. Ya, misalnya pasien jatuh dari ketinggian dengan posisi berdiri, maka yang mungkin mengalami fraktur mulai dari kaki, ya, mulai dari tumit, dari tulang kalkaneus, ya, sampai naik lagi ke ankle, sampai ke tibia, sampai ke lutut, ya, sampai ke femur, bahkan sampai ke pelvis, ya, sampai ke vertebra, dia masih mungkin, ya, terjadi fraktur. Karena gaya pada saat pasien jatuh dalam kondisi berdiri, itu gaya dari tumit diteruskan sampai naik, bahkan sampai ke vertebra torakal. Ya. Nah, kalau seperti itu harus aware tempat-tempat mana yang kemungkinan fraktur. Itu namanya to trauma. Itu perlu dilakukan pemeriksaan foto di dua tempat tersebut, bahkan lebih dua tempat ya. Terus prinsip yang kelima adalah dua kali dilakukan foto atau two time atau two occasion ya. Ini dilakukan saat kejadian dan beberapa hari kemudian. Maksudnya pada saat kejadian misalnya masih ragu-ragu apakah itu apa, garis fraktur atau bukan ya, terutama misalnya pada fraktur yang hairline atau hanya retakan. Kalau ragu maka biasanya 2 minggu ya, 2 minggu dilakukan pemeriksaan foto lagi, biasanya akan lebih jelas ya, garis frakturnya akan lebih jelas karena mengalami resorpsi tulang di tempat yang fraktur dan mulai tampak adanya gambaran kalus ya di tepi-tepinya. Nah, itu maksudnya yang dua kali dilakukan pemeriksaan foto. Nah, pemeriksaan radiologis yang lain macam-macam ya, dari CT scan, ada MRI, ada radioisotop ini bone scan ya, untuk melihat apakah ada metastase ya ke tulang-tulang yang lain misalnya ya. Nah, ini prinsip pengobatan fraktur, penata laksanaan awal ya, pertolongan pertama pada korban trauma ya, membersihkan jalan nafas ya, menutup luka kalau ada luka terbuka, terus dilakukan imobilisasi ya, bisa pemasangan bidai pada fraktur. Kemudian dilakukan penilaian klinis ya, apakah luka eh, tembus sampai ke tulang, apakah tulangnya menonjol keluar atau tidak ya. Adakah trauma pembuluh darah ya, perdarahannya bagaimana, keluarnya darah itu bagaimana. Kalau berdenyut ya, keluaran darah berdenyut berarti kemungkinan curiga terjadi trauma pada arteri ya. Apakah terjadi trauma pada saraf atau alat-alat eh, dalam ya. Kemudian dilakukan resusitasi, pemberian cairan ya, kalau perlu pemasangan infus dua line kanan kiri. Bila perlu dilakukan pemberian transfusi darah. Nah, prinsip umumnya pengobatan fraktur ini yang pertama adalah do no harm ya. Prinsip utamanya adalah ini, do no harm. Jangan kita maunya mengobati atau membantu pasien tetapi malah membuat keadaan lebih jelek ya. Misalnya di jalan raya misalnya orang yang awam yang nggak ngerti dunia medis ya, ada tabrakan jatuh di tengah jalan malah ditarik ya. Ada satu orang memegang tangannya, ada satu memegang kakinya, langsung ditarik ke tepi misalnya. Nah, seperti ini kan membuat keadaan lebih jelek ya. Kalau misalnya terjadi
fraktur terus diangkat malah bisa menyebabkan terjadinya cedera saraf dan pembuluh darah ya. Nah, ini kita sebagai medis jangan kita lakukan itu ya. Do no harm. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua adalah pengobatan berdasarkan diagnosis yang akurat dan prognosis yang akurat ya. Diagnosis harus kita tegakkan dengan pasti dulu, baru kita putuskan untuk teknik pengobatan apa yang cocok. Ya. Dan prognosis ya kira-kira prognosisnya bagaimana, kira-kira dengan pemilihan terapi yang mana yang cocok itu ya maksudnya. Nah, yang ketiga adalah seleksi pengobatan dengan tujuan yang khusus. Misalnya ternyata kita hanya perlu pengobatan untuk menghilangkan nyeri misalnya. Kita berikan anti nyeri saja ya. Atau kalau memang perlu dilakukan tindakan untuk mengembalikan fragmen tulang yang sebaiknya. Nah, itu juga bagaimana tekniknya ya. Terus fungsi utamanya harus kembali dengan baik. Nah, itu bagaimana eh, apa metode pengobatan yang tepat untuk itu. Nah, seleksi pengobatan seperti itu berdasarkan tujuan-tujuan khusus. Tidak semuanya harus apa namanya ditata laksana untuk memperoleh hasil seperti semula, semua ya, tidak seperti itu. Ya, misalnya orang tua ya sudah lanjut usia, kita tidak bisa memaksa untuk melakukan tindakan operasi untuk mengembalikan posisi tulang secara sempurna seperti semula ya. Tidak bisa seperti itu ya. Kita tujuannya apa? Misalnya orang tua misalnya hanya untuk mengurangi nyeri lah kita berikan. Misalnya hanya perlu pemasangan gip, diberikan anti nyeri. Nah, ini seperti itu sudah cukup. Yang keempat adalah mengingat hukum-hukum penyembuhan secara alami ya. Di mana penyembuhan secara alami ya, penyembuhan fraktur secara alami ada beberapa fase ya. Eh, saya lupa mungkin nanti kalau tidak ada di sini bisa pelajari sendiri ya. Penyambungan fraktur secara alami ya, seperti yang tadi kita bahas di cedera soft tissue, ada penyembuhan ligamen secara alami ya. Kalau di sini ada penyembuhan fraktur secara alami. Prinsipnya hampir sama ya. Yang pertama adalah fase hematom ya, inflamasi. Yang terakhir adalah apa? Adanya kalus ya, soft kalus, hard kalus, dan yang terakhir adalah proses remodeling ya, nanti dipelajari sendiri. Itu penyembuhan secara alami dari tulang. Terus yang kelima, kita harus bersifat realistis ya dan praktis dalam memilih jenis pengobatan. Misalnya kalau pasien dengan ekonomi yang rendah ya di desa, kita tidak bisa memaksakan menggunakan alat-alat yang canggih ya, alat yang mahal ya tidak bisa seperti itu, harus realistis sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, yang terakhir adalah seleksi pengobatan sesuai dengan penderita secara individu. Ini tadi ya, pertimbangan faktor usia ya. Kalau misalnya usia yang sangat tua, tidak perlu kita memaksakan untuk dilakukan pemasangan eh, plat ya, misalnya seperti itu ya. Jenis frakturnya juga gitu, misalnya usia tua, frakturnya sudah sangat komunitif ya, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan internal fiksasi misalnya ya. Nah, cuma perlu dilakukan pembidayaan atau pemasangan gip misalnya cukup seperti itu. Nah, ini pengobatan spesifik terhadap kebutuhan penderita ya secara individual.
Nah, ini metode-metode pengobatan fraktur ya, metodenya. Jika fraktur itu tertutup, maka bisa dilakukan konservatif ya. Konservatif maksudnya adalah non-operatif. Kalau kita bilang konservatif itu maksudnya tanpa operasi atau non-operatif ya. Atau bisa dengan reduksi tertutup ya, tanpa melakukan insisi kulit atau sayatan, tetapi bisa dengan fiksasi eksterna atau fiksasi perkutanius dengan wire atau kawat ya. Nanti ada contoh-contohnya gambarnya. Atau bisa juga dengan reduksi terbuka ya, tergantung dari posisi fragmen frakturnya ya. Kalau kita rasa sudah cukup dengan reduksi tertutup, maka tidak perlu dilakukan reduksi terbuka ya. Kalau reduksi terbuka bisa dilakukan dengan fiksasi internal maupun fiksasi eksternal ya. Atau yang keempat, jika tidak memungkinkan untuk dilakukan penyambungan tulang ya, maka dilakukan eksisi fragmen tulang dan diganti dengan alat atau prosesis ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini kalau konservatif ya, sifatnya adalah memproteksi tanpa dilakukan reduksi dan tanpa imobilisasi ya. Misalnya hanya dipasang verban bandage apa tensokrep misalnya ya. Atau bisa juga dengan imobilisasi dengan bidai ya, tanpa dilakukan reduksi. Atau bisa juga dengan reduksi tertutup dan diimobilisasi dengan gips misalnya ya. Atau dengan reduksi tertutup dan dengan ditraksi, ditarik ya, dan diikuti dengan imobilisasi, dengan traksi ya, dengan continue traksi sampai tulangnya terjadi kalus atau sticky ya. Ini masuk dalam tindakan konservatif atau non-operatif. Yang kedua bisa dengan reduksi tertutup, tetapi dengan fiksasi eksternal dengan K-wire. K-wire ini maksudnya adalah singkatan dari Kirschner wire ya, seperti ini contohnya. Nah, ini ada kawat yang keluar dari kulit. Kalau di rongsen seperti ini, ada kawat yang memfiksasi fraktur, ini contohnya fraktur metakarpal. Nah, ini tanpa dilakukan insisi kulit. Nah, makanya namanya reduksi secara tertutup dan difiksasi eksternal karena wire-nya di luar ya, keluar. Nah, kalau seperti ini bisa dilakukan reduksi terbuka ya. Yang ketiga, prinsipnya reduksi terbuka dengan fiksasi internal. Baik fiksasi internal maupun fiksasi eksternal. Ya, kebanyakan fiksasi internal ya. Kalau fiksasi eksternal yang di luar ya, tampak di luar itu biasanya. Oke. Yang keempat ini ya, kalau tidak diharapkan bisa menyambung ya, seperti ini misalnya fraktur pada kaput femur atau pada kolum femur, kemungkinan untuk penyambungan sangat kecil ya, bahkan bisa dikata tidak mungkin terjadi union, maka dilakukan eksisi head femurnya ya, kaput femurnya dieksisi, kemudian diganti dengan alat, ini namanya prostesis seperti ini ya, untuk menggantikan kaput femur. Ini prinsip metode pengobatan fraktur. Nah, kita masuk ke adanya fraktur patologis. Apa yang dimaksud dengan fraktur patologis? Fraktur patologis adalah fraktur yang terjadi pada tulang karena adanya kelainan atau penyakit yang menyebabkan kelemahan pada tulang ya. Berbagai macam kondisi yang menyebabkan tulangnya lemah atau rapuh
sehingga dapat terjadi fraktur secara spontan ya atau trauma ringan. Misalnya pasien berjalan terpleset sudah mengalami fraktur atau misalnya tertindih anaknya atau cucunya misalnya ya sudah terjadi fraktur. Nah, itu kan trauma yang ringan terjadi fraktur namanya fraktur patologis. Nah, bagaimana diagnosisnya? Dari anamnesis apabila terjadi secara spontan atau trauma ringan, maka kita perlu curiga adanya fraktur patologis. Nah, biasanya pada usia tua ya, ditanyakan riwayat penyakitnya atau apakah pernah mengalami operasi sebelumnya ya, adanya tumor ganas dan lain-lain sehingga terjadi metastase tumor ganas ke tulang. Apakah adanya penurunan badan ya, nyeri, batuk-batuk atau hematuri yang menunjukkan adanya tumor ganas di tempat lain, bisa di paru-paru atau di saluran kencing misalnya. Nah, dari pemeriksaan lokal kita lihat apakah ada kelainan lokal. Misalnya kalau infeksi ya kita lihat apakah ada sinus atau fistel ya seperti yang kita bahas di infeksi kapan hari. Adakah sinus atau fistel yang mencurigakan adanya osteomilitis atau infeksi tulang ya. Apakah ada jaringan parut ya yang seperti kapan hari itu atau adakah pembengkakan ya. Kita lihat secara umum ya pemeriksaan umum adakah penyakit-penyakit yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya fraktur patologis. Misalnya ada kongenital displasia ya, adanya Cushing syndrome atau Paget disease dan lain-lain nanti bisa dipelajari ya. Ini maksudnya apa ya? Cushing syndrome maksudnya apa? Nanti dipelajari sendiri. Pada prinsipnya penyakit-penyakit ini menyebabkan kelemahan pada tulang. Nah, pemeriksaan radiologis yang dilakukan hampir sama dengan yang fraktur biasanya ya, pemeriksaan foto polos. Dari pemeriksaan foto polos biasanya didapatkan kelainan di daerah yang fraktur ya. Apakah didapatkan adanya kiste ya, kiste tulang ya. Kalau di foto rongsen kelihatan radiolucent ya, hitam. Adakah erosi dari korteks ya, korteksnya menipis ya, ataukah adanya penebalan periosteum yang seperti kemarin pada osteomilitis kronis ya, penebalan periosteum. Terus dilakukan pemeriksaan daerah lain ya, curiga kalau terjadi metastase ke tempat yang lain ya, misalnya ke paru ya, ke pelvis, saluran kencing ya, dan lain-lain. Dan bisa dilakukan pemeriksaan radiologis yang lain, bisa dengan bone scan ya, dengan CT scan atau dengan MRI. Nah, pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan untuk mencari eh, penyakit yang menyebabkan kelemahan tulang ya. Bisa dengan pemeriksaan darah lengkap ya, laju endap darah untuk mengetahui apakah infeksi ya, elektroforesis untuk mengetahui apakah adanya tumor tulang ya, pemeriksaan urin, kalau perlu dilakukan biopsi tulang seperti pada yang kapan itu osteomilitis ya, bisa dilakukan biopsi tulang. Nah, metode pengobatan disesuaikan dengan kondisi tulangnya ya, seberapa parah pengeroposan tulangnya ya, terus kelainan apa yang mendasarinya. Jadi kita mengobati tulangnya sekaligus mengobati kelainan yang menyebabkan pengeroposan tulangnya. Oke. Nah, ini fraktur fraktur khusus yang memang
eh, merupakan kompetensi dari dokter umum ya. Kita sebutkan di sini adanya fraktur klavikula. Cuman ini kita belum masuk ke emergensi frakturnya ya. Fraktur emergensi belum ya. Ini kita membahas secara umum fraktur. Fraktur klavikula ini perlu saya sampaikan karena merupakan kompetensi dari dokter umum ya. Nah, fraktur klavikula, bagaimana mekanisme traumanya? Biasanya terjadi karena penderita jatuh eh, bahu membentur lebih dahulu atau biasanya tangan dalam keadaan outstretch ya. Outstretch itu tangannya menahan badannya pada saat jatuh. Nah, klasifikasinya biasanya yang paling banyak fraktur klavikula sepertiga tengah. Kemudian yang bagian lateral ya, kemudian yang bagian medial. Yang paling sering adalah bagian tengah, sepertiga tengah. Nah, gambaran klinisnya bagaimana adanya trauma ya dengan posisi tadi ya, bahunya membentur terlebih dahulu atau posisi tangan menahan badannya pada saat jatuh dan didapatkan bengkak di daerah klavikula atau bahu dan nyeri, tekan ya. Dilakukan pemeriksaan radiologis, foto polos biasanya sudah cukup kelihatan adanya fraktur pada klavikula. Nah, kalau khusus untuk klavikula ini kita tidak melakukan two projection ya, dua proyeksi karena cukup dengan satu proyeksi dari AP karena kalau lateral tidak memungkinkan ya karena overlap klavikula satu dengan klavikula yang satunya. Nah, bagaimana pengobatannya? Bisa dilakukan tindakan konservatif ya. Ini kompetensi 4 dari dokter umum. Nah, mungkin sudah dilakukan praktek oleh dokter Satrio Aji ya tadi ya, kemarin. Ya, pembidaian atau pemasangan mitela atau kalau sekarang lebih praktis ya, ada namanya amsling. Kalau amsling sudah tinggal pakai ya. Kalau dulu mitela ini kita harus membentuk segitiga untuk kain ya dibuat segitiga untuk menahan tangannya, kemudian diikatkan di lehernya. Atau dengan verban figure of eight ya. Mungkin ini yang dipraktekkan oleh Dr. Satrio Aji ya dengan figure of eight seperti memakai ransel ya, verban ransel nama lainnya. Verban ransel atau verban figure of eight. Nah, ini konservatif. Kalau bisa sih dokter umum boleh ya melakukan ini. Tentu dengan syarat-syarat tertentu ya. Kalau misalnya frakturnya yang non displace misalnya atau yang minimal displace, tidak sampai bergeser yang jauh. Nah, yang kedua tindakan pengobatan dengan operasi. Ini indikasinya adalah jika frakturnya adalah fraktur terbuka. Ini sudah otomatis harus dilakukan operasi ya. Atau adanya penekanan pada pembuluh darah. Di bawahnya klavikula itu ada darah besar ya, arteri subclavia ya, vena subclavia dan ada plexus ya, plexus brachialis, saraf-saraf yang besar di situ ya. Maka harus indikasi untuk operasi jika adanya cedera pada pembuluh darah dan saraf. Atau jika terjadi non-union ya, awalnya dilakukan konservatif, tapi dilihat beberapa lama setelah itu ternyata tidak union atau non-union, maka perlu dilakukan tindakan operasi. Terus yang selanjutnya adalah fraktur pada sepertiga bagian lateral. Ini harus dilakukan tindakan operasi karena kalau tidak dilakukan tindakan operasi, dia akan mengganggu stabilitas dari sendi, sendi shoulder atau apa
eh, glenohumeral joint, ya, sendi shoulder, dan indikasi pada penderita yang aktif dan ingin segera kembali ke pekerjaannya, ya, maka dilakukan tindakan operasi, sehingga kalau sudah dilakukan tindakan operasi maka pasien bisa segera untuk kembali bekerja. Nah, bisa dilakukan dengan pemasangan plate and screw atau dengan Kirschner wire seperti yang tadi, ya, wire. Nah, apa komplikasi dari fraktur klavikula? Bisa malunion, ya. Malunion ini salah, ya. Nyambung tapi posisinya salah. Bisa terjadi kerusakan pembuluh darah atau menusuk ke paru-paru, ya, tulangnya, atau bisa non-union, atau bisa terjadi artritis pasca traumatik, ya, artritis pada sendi bahu. Ya, oke, itu fraktur fibula. Nah, kita masuk ke bagian fraktur yang emergensinya, ya, yaitu patah tulang terbuka. Patah tulang terbuka adalah patah tulang yang kulit di atasnya rusak atau luka, ya, sehingga memungkinkan adanya hubungan antara patah tulang dengan udara luar atau dunia luar, ya. Seperti ini misalnya tampak tulang, ya. Ini tulangnya keluar, ya. Seperti ini. Nah, klasifikasinya ini berdasarkan mekanisme terjadinya tulang terbuka, luka terbuka. Yang pertama bisa akibat patahan tulang menusuk kulit dari dalam, ya, dari dalam keluar, sehingga ujung tulang yang rusak menembus kulit. Nah, ini dibedakan dengan luka terbuka yang terjadi karena gaya dari luar, ya. Laserasi atau luka tersebut terjadi karena cedera dari luar yang mengakibatkan kerusakan sampai terjadinya patah tulang, ya. Jadi ini dua mekanisme yang berbeda. Kalau lukanya itu karena patahan tulang yang menusuk dari dalam keluar, maka ini prognosisnya lebih bagus, ya, karena tidak terlalu kotor, ya. Biasanya lukanya kecil sesuai dengan ukuran tulangnya, biasanya grade 1 atau grade 2. Tetapi kalau kerusakan kulitnya itu berasal dari gaya dari luar, biasanya kotor, ya, karena cedera dari luar, terus lukanya biasanya lebih besar, ya, terus patah tulangnya biasanya kominutif karena gaya dari luar, sehingga prognosisnya lebih jelek dengan yang pertama tadi, ya. Nah, ini klasifikasi patah tulang berdasarkan Gustilo dan Anderson, ya. Ada grade 1, grade 2, dan grade 3. Kalau grade 1 ini lukanya kecil, kurang dari 1 cm, ya. Lukanya biasanya bersih, energi penyebabnya biasanya rendah, ya. Utamanya biasanya terjadi karena mekanisme yang pertama tadi, karena tusukan dari tulang yang patah dari dalam keluar. Yang kedua adalah luka yang cukup lebar, ya, bisa lebih dari 1 cm sampai 2 cm, tetapi kerusakan jaringannya masih minimal, ya. Nah, sedangkan kalau grade 3 ini kerusakan jaringannya hebat, luka lebar dan kadang-kadang kotor, dibagi menjadi 3A, 3B, dan 3C seperti ini. Kalau tipe 1, ya, tipe 2 lukanya lebih dari 1 cm. Tipe 3 ini kalau lukanya lebar, ya, tetapi tulangnya masih bisa tertutupi oleh jaringan lunak atau soft tissue, entah itu otot, ya, entah itu fasia, entah itu apa, jaringan lemak atau fat, ya, dia masih bisa nutup nutup tulang. Tetapi yang tipe 3B
ini sama ya, lukanya luas, tetapi tulangnya tidak bisa ditutupi oleh jaringan lunak. Nah, seperti ini tidak ada otot yang bisa nutupin ya, tidak ada fascia yang bisa nutupi, kulitnya pun tidak bisa nutup ya. Ini 3B sehingga dia risiko infeksinya lebih besar. Kalau yang C ini sudah pasti adanya cedera vaskuler. Berapapun ukuran lukanya, kalau sudah terjadi cedera vaskuler, maka dia masuk 3C. Nah, komplikasi yang terjadi pada patah tulang terbuka bisa komplikasi sistemik ya, terjadi perdarahan sampai menimbulkan shock ya. Bisa terjadi systemic inflammatory response syndrome ya, bahkan sampai sepsis, bahkan sampai menimbulkan kematian. Kalau komplikasi lokal bisa terjadi infeksi pada soft tissue ya, bisa terjadi gas gangren ya, tetanus, bisa berupa crash syndrome ya, bisa skin loss, kulitnya hilang, bisa non-union atau bisa terjadi osteomyelitis. Nah, apa yang harus segera dilakukan jika kita mendapatkan adanya patah tulang terbuka ya? Pertama, langsung mengontrol perdarahan ya. Luka ditutup dengan kasa steril, kemudian dipasang bidai atau splint ya. Diberikan antibiotik intravena dan pencegahan terhadap terjadinya tetanus. Ini yang rutin kita kerjakan ya, baik di UGD rumah sakit ataupun di UGD puskesmas ya, di layanan-layanan emergensi dimanapun ya, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Ini harus diingat-ingat. Nah, untuk pemasangan bidet juga saya kira sudah dipraktekkan dengan dokter Aji ya, pemasangan bidet. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan oleh medis pada saat menemui kondisi yang tersebut ya, seperti itu, baik di tempat kejadian maupun pada saat pasien datang ke tempat emergensi kita ya. Dokternya bingung ya, petugas kesehatannya bingung, teriak-teriak, nah, ini tidak boleh. Harus tenang ya, mereposisi tulang yang, oh sorry, ini tidak boleh mereposisi tulang yang menonjol ya. Tidak boleh kalau tulangnya keluar ya. Kecuali kalau tulang tersebut menimbulkan penjepitan pada pembuluh darah. Nah, mau tidak mau kita harus mengorbankan mereposisi meskipun risiko infeksinya tinggi ya. Kita timbang-timbang untung ruginya kalau tidak kita lakukan reposisi, maka yang terjadi bisa ekstremitasnya bisa mati karena penjepitan pembuluh darah. Tetapi kalau kita reposisi, risikonya adalah infeksi, tetapi harapannya bisa menyelamatkan ekstremitasnya. Maka kita pilih melakukan reposisi meskipun patah tulang terbuka. Tapi kalau tidak ada cedera pembuluh darah, tidak boleh kita untuk mereposisi tulang yang menonjol karena kalau kita reposisi berarti sama saja kita memasukkan kotoran yang ada di ujung tulang itu masuk ke dalam sehingga menimbulkan risiko infeksi. Terus juga kita di UGD ya misalnya mengeksplorasi luka. Nah, itu tidak boleh. Ya, coba-coba pengen lihat mengeksplorasi luka tidak boleh ya. Terus menjepit pembuluh darah. Nah, ini biasanya yang dilakukan banyak kesalahan dilakukan ya. Ada perdarahan dijepit pakai klem untuk menghentikan. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau untuk menghentikan perdarahan cukup dengan dibebat ya, dibebat ditutup kasa yang tebal, dibebat. Bebat pun jangan yang sampai seperti torniket ya menghambat aliran darah, tidak boleh. Hanya cukup untuk menghentikan perdarahan itu aja ya.
Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau luka itu berada di dekat sendi atau di atas sendi, maka harus dianggap sampai mengenai sendi atau tembus ke dalam sendi ya, sampai dibuktikan tidak. Karena kalau sudah mengenai sendi, maka bisa menimbulkan emergensi ortopedi yang lain, yaitu septic arthritis. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau seperti ini, ya harus kita curiga, meskipun tidak terjadi fraktur, tapi curiga luka ini menembus sampai ke dalam sendi. Maka harus kita anggap sebagai emergensi. Oke, bagaimana pengobatannya? Ini adalah pengobatan kalau sudah sampai ke spesialis ya. Dilakukan debridement atau pembersihan ya, mencuci luka dan jaringan sekitar dari luka yang kotor menjadi bersih ya. Jadi prinsipnya adalah merubah luka yang kotor menjadi luka yang bersih. Kalau perlu dilakukan eksisi jaringan ya yang mati, ya, otot-otot yang mati, kulit yang mati, kita lakukan eksisi supaya tidak menimbulkan infeksi. Kemudian dilakukan reposisi dan dipertahankan dengan imobilisasi baik berupa eksternal fiksasi maupun internal fiksasi tergantung dari kondisi patahannya. Kemudian pemberian antibiotik spektrum luas ya, karena kita tidak tahu jenis kuman apa yang kemungkinan akan menginfeksi, ya, maka kita berikan spektrum luas. Oke, itu saya kira tentang patah tulang terbuka. Selanjutnya kita mengenai cedera neurovaskular. Ini sudah kita bahas di soft tissue injury ya. Bisa trauma pembuluh darah, trauma saraf ya, atau sindroma kompartemen akut. Nanti kita bahas yang kompartemen sindrom. Nah, seperti ini. Ini sudah ada di soft tissue injury ya. Oke, kita lanjut ke kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom ya. Kompartemen sindrom adalah cedera atau kondisi yang menyebabkan tekanan jaringan intersisial ya dalam suatu kompartemen itu meningkat ya. Kompartemen itu adalah suatu ruangan yang dibatasi oleh tulang dan fasia ya. Diingat-ingat. Namanya kompartemen sindrom ya. Kompartemen itu adalah suatu ruangan yang dibatasi oleh tulang dan fasia ya. Fasia itu adalah lapisan yang melapisi otot ya sehingga dia menempel di tulang ya. Nanti akan kita lihat gambarnya ya. Jika terjadi tekanan yang meningkat dalam suatu kompartemen akan menyebabkan gangguan perfusi dari jaringan ya. Kalau tekanan intrakompartemennya meningkat, maka aliran darah ke otot ya, aliran darah ke saraf akan terganggu sehingga bisa menyebabkan nekrosis dari otot dan saraf. Ya, ini. Jika terjadi gangguan perfusi ya, kalau tekanan meningkat ya terjadi gangguan perfusi ke jaringan ya berkepanjangan sehingga makin menyebabkan iskemik dan kerusakan sel yang menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas ya sehingga terjadi kebocoran plasma, makin menambah terjadinya peningkatan tekanan jaringan di dalam kompartemen ya sehingga seperti lingkaran setan semakin lama akan semakin meningkatkan tekanan jaringan tekanan dalam kompartemen ya sehingga makin lama akan menyebabkan kematian otot dan saraf. Nah, ini yang menyebabkan kompartemen sindrom ini merupakan salah satu emergensi ortopedi. Nah, etiologinya
apa dari kompartemen sindrom? Yang pertama adalah kontusio ya, misalnya terbentur karena trauma langsung ya, sehingga terjadi perdarahan di dalam kompartemen ya. Kalau ada luka sih biasanya tidak sampai menimbulkan kompartemen sindrom ya, karena kalau ada luka kan berarti tekanan tidak sampai berkumpul di dalam ya, bisa dikeluarkan keluar ya. Bisa karena crash injury ya, crash injury misalnya tertimpa benda berat ya, atau bisa karena luka bakar sehingga terjadinya apa namanya eksudasi cairan ke dalam ekstravaskuler ya, atau bisa bengkak karena gigitan ular ya, karena bisa bisa ular, atau karena patah tulang tertutup justru ya, patah tulang tertutup bukan patah tulang terbuka, atau karena lebam ya, adanya perdarahan di dalam, atau karena tekanan yang berkepanjangan ya, misalnya akibat pemasangan pembidaian yang terlalu ketat sehingga menimbulkan tekanan yang berkepanjangan. Nah, gejala dan tanda dari kompartemen sindrom itu ada namanya 5P ya, pain ya, paresthesia, pulselessness, pale, dan paralysis. Pain adalah nyeri ya, nyerinya sifatnya sangat hebat ya, sakit hebat ya, terutama sakit saat otot yang ada di dalam kompartemen tersebut diregangkan. Bagaimana caranya meregangkan ya? Misalnya ini jarinya didorong. Nah, ini kan sama saja dengan meregangkan otot yang ada di kompartemen brulis. Ya, misalnya jarinya didorong. Nah, dengan didorong jarinya gitu aja, dia sudah merasakan nyeri yang hebat. Nah, itu ciri khas dari nyeri karena kompartemen sindrom. Ya, bukan nyeri-nyeri yang biasa karena patah tulang, misalnya nyeri. Nah, bukan seperti itu. Atau terjadi parestesia ya. Parestesi itu kelemahan ya, parestesi. Sorry, karena sensasinya ya, sensasinya bisa kayak kesemutan atau kebas atau tebal ya, atau terjadi paralisis ya, paralisis tidak bisa menggerakkan ya, atau ini yang terakhir ya, pulselessness tidak teraba nadinya, arterinya tidak teraba, atau apa namanya, pil pucat ya, ujung-ujung jari pucat karena aliran darahnya terhambat. Nah, ini 5P gejala dari kompartemen sindrom. Biasanya kulit akan tegang ya, mengkilap, terasa dingin ya karena adanya tekanan dari dalam ya, kulitnya tegang, mengkilap dan dingin karena aliran darahnya tidak sampai ke kulit. Oke. Nah, ini lokasi-lokasi kompartemen yang ada di ekstremitas ya. Misalnya di ekstremitas atas ini ada kompartemen deltoid ya, musculus deltoideus, ada kompartemen brachii di humerus ya, ada kompartemen anterior, posterior ya, di bagian depan dan bagian belakang. Ini maksudnya di bagian anterior dari os humerus ya. Pokoknya yang memisahkan ya kompartemen itu adalah tulang. Kalau yang namanya anterior ini berarti di anteriornya dari humerus, posterior di posteriornya dari humerus, tulangnya. Ada kompartemen di antebrakii, ada di sisi depan ya, volar, sisi dorsal, bagian belakang, dan mobile weight, ini khusus ya. Terus di regio manus atau hand ya, hand itu tangan ya, di telapak tangan ada beberapa ini kompartemennya. Kalau di ekstremitas bawah, ini misalnya di gluteus ya, ada di femur. Nah, ini femur
ada di anterior dari os femur atau di posterior os femur. Isinya ya otot ya, muskulus, arteri, vena, nervus, dan pembuluh limfa. Nah, itu isi dari kompartemen sindrom. Kompartemen, sorry. Nah, ini adalah kompartemen di kruris. Ya, ada anterior, ada posterior, ada lateral. Nah, ini isi dari masing-masing kompartemen ya. Dibaca sendiri nanti isinya kompartemen. Ini anatomi. Nah, ini yang tadi saya maksudkan pengertian dari kompartemen ya. Coba kita lihat ini penampang melintang. Ini adalah os tibia yang besar. Ini adalah os fibula yang kecil. Nah, garis-garis putih ini adalah fasia. Ya, ini fasia yang memisahkan otot. Nah, dinamakan kompartemen adalah ruangan yang dibatasi oleh tulang dan fasia. Nah, kalau ini kita lihat di sini. Nah, ini satu kompartemen. Ini satu kompartemen bagian posterior dari kruris yang deep atau profundus. Ya, ini tulang apa isinya ototnya apa saja tadi ada di situ. Terus yang kompartemen kedua ini. Nah, ini kompartemen yang posterior tapi yang superficial. Nah, ini yang kompartemen anterior, ini kompartemen lateral. Nah, itu yang dimaksud kompartemen ya. Nah, apa yang selalu harus diingat ya, harus selalu memeriksa status neurovaskuler pasien ya, baik setelah memindah pasien ya, setelah memanipulasi luka ya, sebelum dan sesudah melakukan pembidean harus diperiksa ya, dan pemeriksaan berkala dalam interval waktu yang sering, misalnya pasca pasca operasi, pasca pemasangan bidet harus selalu kita evaluasi secara berkala. Oke, itu kompartemen sindrom. Yang selanjutnya yang masuk dalam emergensi ortopedi adalah dislokasi. Nah, dislokasi adalah bergesernya atau displacement dari tulang sendi dari posisi yang normal, ya. Hal ini bisa berhubungan dengan cedera neurovaskuler yang ada di dekat dengan persendian tersebut, ya. Nah, kita bahas yang pertama adalah dislokasi sendi lutut, yang paling sering terjadi ya, dislokasi lutut. Klasifikasinya bisa berupa dislokasi ke anterior, ya, dislokasi anterior. Sorry, yang dimaksud anterior ini adalah tibianya yang ke anterior ya, ini salah gambar. Disebabkan oleh hiperekstensi sendi lutut ya, eh, bisa terjadi karena cedera ACL dan PCL atau keduanya ya. MCL dan ACL kadang-kadang juga ikut cedera ya, dan rawan terjadi cedera pada arteri poplitea ya. Arteri poplitea ada di belakang dari sendi genu. Kalau terjadi dislokasi, maka akan bisa terjepit arteri popliteanya. Yang kedua adalah dislokasi ke posterior. Yang dimaksud adalah tibianya ke posterior ya. Ini lebih sedikit dibandingkan yang anterior. ACL dan PCL juga bisa terjadi kerobekan ya karena cedera hiperekstensi lutut juga. Bisa terjadi cedera pada arteri poplitea juga ya. Sedangkan kalau dislokasi ke lateral ya, tibianya ini ke lateral. Kalau medial, maka tibianya ke medial. Kalau ke posterolateral, berarti tibianya postero, ke posterior, dan agak ke lateral. Ya. Oke. Nah, ini arteri poplitea sering terjadi ya, cedera ya.
pada dislokasi sendi lutut. Nah, ini anatomi dari arteri poplitea dilihat dari belakang sendi lutut, dia menempel atau dekat dengan tulang. Maka kalau terjadi dislokasi baik ke anterior maupun ke posterior, maka bisa terjepit ya arteri popliteanya. Bisa juga terjadi cedera pada nervus peroneus ya. Nah, di sekitar sini ada nervus peroneus kolateral sini ya, nervus peroneus, peroneal nerve. Oke. Nah, bagaimana penanganan kegawatan dari dislokasi sendi lutut? Ya, maka harus dilakukan reposisi secepatnya. Ya, ini bisa dilakukan dimanapun. Kalau bisa dokter umum juga bisa melakukan ini ya, reposisi secepatnya. Karena eh, terutama kalau terjadi gangguan vaskuler, harus secepatnya dilakukan reposisi ya. Semakin cepat biasanya nyeri pasien belum terlalu merasakan nyeri ya. Tapi kalau sudah agak lama maka pasien akan lebih merasakan nyeri ya. Kalau saat kejadian langsung kita tangani maka biasanya nyerinya akan lebih sedikit ya. Oke, bila tidak berhasil ya melakukan reposisi maka secepatnya harus dilakukan rujukan ya untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut ya. Ini kalau kalau sudah seperti ini masuk ke ranah spesialis ortopedi. Oke, yang kedua adalah dislokasi sendi siku. Ini yang juga sering ya. Yang pertama adalah dislokasi lutut yang paling sering. Yang kedua adalah dislokasi sendi siku. Nah, biasanya ke posterior. Yang dimaksud posterior ini adalah bagian ulnanya ini ke posterior ya. Ulnanya ke posterior. Biasanya jatuh dalam posisi ekstensi sehingga pada saat tangannya menahan berat badan, dia akan terdorong ke belakang. Nah, ada yang namanya kompleks dislocation ya, yaitu disertai dengan fraktur. Biasanya disertai dengan fraktur pada kaput radius ini ya, kaput radius. Kalau simple tanpa disertai dengan fraktur, biasanya ada terjadi robekan kapsul ya. Ini kan sendi pasti ada kapsulnya ya. Kalau terjadi dislokasi biasanya disertai dengan robekan pada kapsul atau pada ligamen-ligamen yang ada di sekitar sendi siku ya. Oke. Nah, bisa juga terjadi cedera pada saraf ya. Di sekitar sendi siku ada saraf medianus ya, nervus medianus, ada nervus ulnaris, ada nervus musculocutaneus ya. Nah, semuanya rentan terhadap terjadi cedera jika terjadi dislokasi sendi siku ya. Yang paling sering adalah nervus medianus atau ulnaris ya. Nah, ini sarafnya. Ini adalah nervus ulnaris, ini nervus medianus, nervus radialis dan nervus musculocutaneus, cuman tidak ditambahkan di sini ya. Nah, bagaimana penanganannya? Dilakukan reposisi secepatnya. Ini juga bisa dilakukan dimanapun ya oleh dokter umum. Bisa dilakukan. Ya, kalau ke posterior bisa langsung ditarik dalam posisi sendinya fleksi 90 derajat ya. Ada yang menahan di humerus kemudian tangannya ditarik ke anterior. Terutama kalau dicurigai adanya cedera vaskuler dan saraf, maka harus secepatnya dilakukan reposisi. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi adanya cedera pada neurovaskuler ya.
Rujuk secepatnya jika tidak berhasil melakukan reposisi dan terjadi gangguan neurovaskuler atau setelah direposisi tapi tetap terjadi gangguan neurovaskuler untuk evaluasi neurovaskuler lebih lanjut. Ya. Oke, yang ketiga selanjutnya adalah dislokasi sendi sternoklavikular. Sternoclavicular joint ini ya antara clavikula dan sternum. Ini juga termasuk sering ya. Ini clavikula, ini sternum. Normalnya seperti ini. Kalau ini terjadi dislokasi. Bisa ke anterior ya, claviculanya ke anterior atau ke posterior. Claviculanya yang ke arah mana itu adalah claviculanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah dislokasi sendi panggul ya. Sendi panggul, ini sendi hip ya, sendi yang besar. Biasanya sendi hip ini adalah sendi yang stabil ya. Kalau terjadi dislokasi berarti traumanya adalah high energy atau trauma yang berat ya. Sering terjadi pada umur muda karena kecelakaan lalu lintas misalnya ya. Bisa berupa dislokasi anterior, bisa berupa dislokasi posterior. Yang dimaksud adalah kaput femurnya, dia kemana? Kalau kaput femurnya ke anterior, maka dinamakan dislokasi anterior. Kalau ke posterior, namanya dislokasi posterior. Kalau kaput femurnya menembus acetabulum, ya, terjadi fraktur acetabulum, maka dinamakan dislokasi sentral. Nah, bagaimana gambaran klinis? Ini yang harus diketahui. Gambaran klinis dari dislokasi sendi panggul atau hip joint. Kalau dislokasi anterior, maka terjadi deformitas dalam bentuk eksorotasi ya, eksorotasi femur, fleksi dari sendi panggul atau hip, dan abduksi dari panggul, dari femur ya. Diingat-ingat ini ada eksorotasi femur, fleksi hip, dan abduksi femur. Kita lihat klinisnya. Nah, kalau seperti ini berkebalikan. Ini, sorry, ini. Kalau ini dislokasi posterior. Ya, coba diperhatikan. Bentuknya seperti ini ya. Ini dislokasi posterior. Kita lihat dislokasi posterior ini bentuknya bagaimana? Terjadi endorotasi dari femur. Ya, kita perhatikan. Benar nggak? Ah, ini endorotasi. Femurnya dia rotasi ke dalam. Endorotasi. Terus fleksi hip. Ah, benar nggak? Nah, dia fleksi. Ini kan sedikit nekuk ya, fleksi kalau yang sehat lurus, yang ini fleksi. Terus adanya, sorry, adduksi, ADD. ADD bagaimana tadi? ADD ini berarti ke arah dalam. Kita lihat, nah benar. Jadi femurnya mengalami ADD. Maka deformitas yang ciri khas dari dislokasi posterior sendi panggul adalah terjadinya endorotasi dari femur, fleksi dari hip, dan adduksi dari femur. Kalau dislokasi anterior berkebalikan ya, kakinya keluar sini. Kakinya keluar, maka terjadi eksorotasi, fleksinya tetap ya, fleksi, fleksi hip, dan abduksi, ABD, femurnya keluar ya. Ini harus diingat ya. Nanti kalau pemeriksaan fisik ini sudah kelihatan ya, sudah ciri khasnya. Nah, ini kalau dilakukan pemeriksaan X-ray seperti ini, kaput femur tidak berada di tempatnya seperti ini. Oke, dislokasi selanjutnya adalah
dislokasi shoulder atau sendi bahu. Ini adalah dislokasi yang paling sering ya, ternyata ya. Paling sering ini, yang kedua adalah lutut, yang ketiga adalah siku. Nah, kalau dislokasi sendi bahu ini disertai dengan ada beberapa istilah ini ya. Nanti kita lihat di anatominya. Diingat-ingat aja dulu, adanya Bankart lesion, yaitu robekan di tepi bawah labrum. Nah, ini kan sendi shoulder ya, antara glenoid dan caput humerus. Namanya sendi glenohumeral. Nah, labrum, istilah labrum itu adalah yang memperkuat di tepian glenoid. Seputaran glenoid ini melingkar ini ada namanya labrum. Jaringan ikat yang kuat di sekitar labrum. Cuman kalau di X-ray dia tidak kelihatan. Nah, ini ada namanya Bankart lesion. Bankart lesion ini adalah adanya robekan di bawahnya sini. Bagian bawah ini ada robekan atau sampai terjadinya avulsi atau cuil dari glenoid bagian yang bawah. Ini Bankart lesion atau disertai dengan fraktur dislokasi. Adanya dislokasi dan disertai dengan fraktur, baik fraktur dari glenoid ataupun fraktur dari caput humerus. Terus ada istilahnya Hill-Sachs lesion. Kalau Hill-Sachs lesion ini adalah lesi atau cacat pada tulang caput humerusnya. Sorry. Nah, ini adalah Hill-Sachs lesion, lesi pada caput humerusnya karena bertumbukan dengan glenoid pada saat dia dislokasi ya. Karena ini sudah direposisi, maka yang terlihat cedera adalah di sini karena awalnya pada saat dia posisi dislokasi, nah ini bertubrukan dengan glenoid, maka lama-lama akan terjadi indentasi atau adanya lesi seperti ini, namanya Hill-Sachs lesion. Nah ini istilah-istilah superior, labrum, anterior, posterior ya, ini labrum superiornya yang cedera. Kalau Bankart lesion karena di bawah ya, labrum bagian bawah. Kalau slap ini di labrum bagian atas. Bisa disertai dengan rotator cuff syndrome atau rotator cuff tear. Nah, rotator cuff tear ini adalah otot-otot yang ada di sekitar sendi shoulder ya. Ada 4 otot. Yang pertama adalah supraspinatus, infraspinatus ya, teres minor dan subscapularis. Sedangkan saraf yang rentan adalah nervus axillaris ya, karena nervus axillaris tepat berada di eh, belakang dari shoulder joint. Nah, ini yang tadi dinamakan labrum ya. Jaringan kuat, ikat yang kuat yang melingkupi glenoid. Kalau terjadi lesi di bawah namanya Bankart lesion. Kalau cedera di atas namanya SLAP, superior labrum anterior posterior. Bisa di anterior, bisa di posterior. Oke. Dislokasi bahu bisa ke anterior ya. Maksudnya adalah kaput humerusnya ke anterior. Ini 95%. Deformitasnya bagaimana ya? Deformitasnya berupa lengannya abduksi dan disertai eksorotasi. Ya, bisa dibayangkan lengan atasnya atau humerusnya dia abduksi dan eksorotasi. Sedangkan kalau posterior, kaput humerusnya ke posterior, deformitasnya berupa lengannya adduksi ya, lengannya ke dalam dan endorotasi ya.
Biasanya kalau posterior dislokasi ini terjadi pada penderita yang mengalami kejang ya, kejang atau mengalami shock elektrik, kena strum misalnya ya, karena dislokasinya karena tarikan otot yang mendadak karena kejang atau karena kena strum. Nah, ada yang namanya dislokasi inferior, maka kaput humerus dia akan ke bawah. Sehingga deformitasnya berupa hiperabduksi, ya. Lengannya ke atas, ya. Tangannya ke atas, tidak bisa balik ke bawah. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh foto rongsen. Ini dislokasi ke anterior, ya. Dislokasi ke anterior biasanya gambarannya anterior inferior, ya. Dia lebih ke bawah. Nah, ini adalah saraf yang rentan terjadi cedera. Yang ini adalah saraf aksilaris, ya. Dia melingkari ke belakang, melingkari kolum humerus, maka dia rentan terjadi cedera saraf aksilaris. Kalau yang ke anterior ini adalah plexus ya, plexus brachialis. Ada nervus ulnaris ya, nervus musculocutaneus, dia melewati sini. Tapi dia agak jauh dibandingkan dengan nervus axillaris yang ke belakang. Oke, penanganannya dilakukan reposisi secepatnya ya. Ini biasanya agak sulit dilakukan di luar rumah sakit karena pasien mengalami nyeri yang sangat ya, agak sulit dilakukan oleh dokter umum di luar. Perlu dilakukan evaluasi gangguan neurovaskuler ya, rujuk secepatnya karena biasanya untuk reposisi ini memerlukan pembiusan dengan general anestesi ya kalau sendi shoulder. Sama dengan sendi hip ya, dislokasi hip sangat sulit kalau dilakukan di luar. Yang memungkinkan untuk dilakukan oleh dokter umum di luar adalah dislokasi sendi genu dan sendi elbow. Oke, sebagai penutup, kita harus selalu ingat apa-apa saja yang masuk dalam emergensi ortopedi. Yang pertama adalah open fracture ya. Yang kedua cedera neurovaskuler, ini soft tissue injury. Yang ketiga adalah dislokasi. Yang keempat adalah septic arthritis, ini masuk infeksi. Dan yang kelima adalah kompartemen sindrom. Ya, lima ini masuk dalam kasus-kasus emergensi ortopedi yang harus segera dilakukan penanganan untuk mencegah kematian dan kecacatan. Baik, saya kira itu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Izin tanya dokter. Silakan. Tadi yang apa namanya open fracture itu kenapa kok dikasih tetanus profilaksis ya dokter? Ya, untuk mencegah tetanus ya, karena kebanyakan luka-luka yang dalam rentan masuknya kuman Clostridium tetani ya, terutama luka yang kecil dan dalam. Nah, itu perlu diberikan profilaksis untuk mencegah terjadinya tetanus. Ya, profilaksis saja, profilaksis. Jadi meskipun grade 1 juga dikasih profilaksis juga dokter. Iya, apalagi kalau lukanya kecil dan dalam ya. Eh, Tetanus itu kan kuman yang aerob apa anaerob? Anaerob dokter. Anaerob, Anaerob. anaerob ya. Dia menyukai tempat yang anaerob, tidak ada oksigen atau minimal oksigen. Kalau luka yang kecil dan dalam, maka oksigen akan kesulitan masuk di situ sehingga akan rentan terjadinya koloni kuman Clostridium tetani.
Tuh prinsipnya ya. Silakan, ada lagi? Baik, Dokter. Ya, Untuk perbedaan antara dislokasi dengan subluxasi itu bagaimana ya, Dokter? nah betul ya. Secara umum dislokasi itu adalah pergeseran tulang dalam sendi, baik secara total maupun parsial ya. Nah, tapi kemudian dibagi lagi, ada subluxasi dan dislokasi. Kalau subluxasi dia masih belum total, masih parsial ya, belum 100% terdislokasi. Tapi kalau sudah 100% dislokasi, kita bilang dislokasi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum, dua-duanya masuk dalam dislokasi. Tuh. Bagus, ada lagi? Izin bertanya dokter, Ya, tadi silakan. penanganan kontraktur kalau seingat saya diberikan antibiotik IV gitu. Apakah memang harus IV dan apakah nggak boleh oral terus eh, di kalau berfokus pada vena apa lewat di brachial vena brachial atau yang berdekatan sama lukanya gitu, untuk pemberian antibiotik. Oke. Ya, secara umum penanganan trauma secara umum kan pemasangan intravena ya, line intravena. Bahkan diberikan dua line, bisa dilakukan pemasangan infus dua line, bisa di kanan kiri. Dan pemasangannya ini justru tidak boleh berdekatan dengan lukanya, ya. Kalau misalnya lukanya di kaki kanan misalnya, justru tidak boleh di situ. Yang pertama karena risiko infeksi justru ya. Yang kedua, kalau nanti di situ dilakukan operasi, maka akan mengganggu lokasi operasi. Maka dilakukan pemasangan infus itu di tempat yang justru yang bebas, tidak dekat dengan luka. Kalau misalnya luka di kaki, maka dilakukan pemasangan infus bisa di kanan, apa di tangan dua-duanya atau di kaki yang sisi yang sehat. Nah, kenapa dilakukan pemberian intravena? Karena efektivitas intravena akan lebih cepat dan bisa dilakukan pemberian dosis yang lebih akurat, ya. Dengan kondisi pasien yang trauma seperti itu, akan lebih kesulitan kalau dilakukan pemberian antibiotik oral, ya. Akan lebih efektif kalau dilakukan pemberian antibiotik intravena. Ya, kecuali kalau di tempat yang nggak ada infus ya, ya harus diberikan antibiotik apapun ya, baik oral maupun suntikan intramuskuler kalau perlu ya. Kalau dengan di apa center-center yang sudah ada sekarang ya sudah ada intravena semua ya harus dilakukan intravena. Lebih efektif ya, sekaligus untuk persiapan operasi ya. Bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin dokter, mungkin untuk pemberian antibiotik itu saya pernah menyambangi di daerah mungkin di bagian timur terutama. Hmm, Saya pernah mendengar antibiotik di sana itu sudah mulai kayak dibatasi oleh apoteknya. Semisal kita menemukan kasus yang kayak penanganan fraktur, untuk kita mendapatkan antibiotik kalau bila dari apoteknya saja sudah membatasi gitu, mungkin ada rekomendasi kah atau langsung kita eh, apa cara supaya kita tetap dapat aksesnya. Soalnya eh, di salah satu domisili daerah bagian hmm, hmm. bagian timur itu sudah dikurangi pemasukan antibiotik.
Mungkin ada solusi kalau dari dokter. Ya, ya mungkin kondisi-kondisi khusus ya, mungkin berkaitan dengan kondisi ekonomi dan berkaitan dengan kondisi politik juga ya mungkin ya. Tapi saya kira kalau memang sesuatu hal yang sangat diperlukan ya, kalau seperti ini kan antibiotik sangat diperlukan ya. Antibiotik bukan hanya untuk misalnya mengobati batuk pilek terus dikasih antibiotik kan bukan begitu. Itu bukan indikasi memang kalau misalnya hanya batuk pilek dikasih antibiotik. Nah, kalau seperti itu mungkin yang dibatas-batasin yang seperti itu. Tetapi kalau kondisi-kondisi yang memang sangat-sangat membutuhkan ya, saya kira semua harus tahu ya, apalagi di lingkungan rumah sakit, semua akan saling mengetahui ya, baik dari farmasinya, baik dari manajemennya ya, direktur, apa, bagian-bagian pelayanan ya, perawat dan dokter saya kira sudah saling memahami kalau kondisi-kondisi yang memang sangat membutuhkan antibiotik. Ya memang ada sih pembatasan-pembatasan antibiotik, tapi ya khususnya untuk sakit-sakit yang memang tidak memerlukan antibiotik. Ya itu di di sini pun juga ada seperti itu. Ya misalnya sedikit-sedikit batuk pilek dikasih antibiotik kan tidak seperti itu. Nah itu memang ada kalau seperti itu pembatasan ada, bukan hanya di bagian timur aja. Mungkin yang didengar seperti itu ya, ada pembatasan antibiotik. Memang ada pembatasan seperti itu, bukan untuk kasus yang memang memerlukan antibiotik. Ya, kalau yang membutuhkan antibiotik tapi dibatasi ya kita harus melakukan ini ya, apa namanya, edukasi. Terutama kita harus ke bagian manajemen ya. Kita menyampaikan bahwa ini memang kasus-kasus yang memerlukan antibiotik. Sehingga bisa dibicarakan bersama dengan bagian apotek ya, farmasi, atau bagian pengadaan obat misalnya. Kita memang memerlukan antibiotik. Seperti itu. Iya dokter, terima kasih dok. Ya, gitu ya. Oke. Di di Jawa pun juga sebenarnya ada pembatasan-pembatasan seperti itu ya, terutama di puskesmas ya, karena sedikit-sedikit batuk pilek dikasih antibiotik, batuk pilek dikasih antibiotik, maka muncul adanya pembatasan antibiotik itu ya. Di sini juga ada. Tapi kalau memang benar-benar membutuhkan ya dikasih gitu loh, dikasih ya. Yang lain barangkali ada yang ditanyakan? Oke, kalau enggak, jadi emergensi ortopedi ini sesuatu yang harus diketahui ya, baik oleh dokter umum maupun oleh spesialis ortopedi. Oleh dokter umum, apa-apa yang bisa dikerjakan oleh dokter umum harus segera dikerjakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apa-apa yang bisa dikerjakan sebisa mungkin dikerjakan. Kalau tidak bisa dikerjakan harus segera dilakukan rujukan ke spesialis. Ya. Jadi tujuannya supaya tidak memperparah kondisi pasien ya, tidak menambah komplikasi dan tidak menyebabkan kematian ekstremitas maupun kematian pasien atau nyawa pasien. Itu tujuannya ya. Oke, saya kira itu ya. Tema dari saya emergensi ortopedi sudah selesai. Soft tissue injury tadi pagi sudah selesai dan infeksi materi infeksi sudah selesai. Saya kira dari saya sudah selesai semua ya. Tinggal dari dokter yang lain, mungkin tema-tema yang lain yang masih belum selesai. Saya kira itu ya. Selamat belajar untuk adik-adik semuanya. Harus belajar. Minimal buku yang saya sampaikan kemarin itu kalau bisa beli ya.
pengantar ilmu bedah ortopedi karangan Profesor Khairuddin Rasyad. Itu bagus kalau dipelajari ya. Itu masih untung bahasa Indonesia daripada yang satunya lagi bahasa Inggris. Oke, saya kira itu sudah, tidak ada yang disampaikan, ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Ya, mudah-mudahan dalam ujian bisa mendapatkan nilai yang bagus semua ya, untuk adik-adik semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima saya kasih, Dokter. Terima kasih, Oke. dokter. Terima kasih dokter. Hmm.